Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Trifanila Noviza dari Pontianak. Alhamdulillah hari ini saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Karena dari awal sebelumnya hanya meniatkan hanya sebagai kewajiban, menggugurkan kewajiban. Tapi setelah hadir di PPA hari ini saya baru sadar bahwa yang sesungguhnya adalah sebenarnya kepasrahan kita kepada Allah secara sepenuhnya gitu, bahwa kita adalah seorang muslim, maka kepasrahan kita sesungguhnya kepada Allah itulah yang harus kita cari, dan ridho Allah itulah yang harus kita cari terlebih dahulu dalam hidup, seperti itu. Jadi alhamdulillah saya merasakan energi yang sangat luar biasa hari ini. Semoga Allah istiqomahkan saya dan teman-teman yang hari ini hadir di PPA untuk kedepannya bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Alhamdulillah setelah ikut PPA banyak perubahan yang saya rasakan. Salah satu contohnya, kalau selama ini rasanya ibadah cuman gerakan saja atau rutinitas. Setelah ini rasanya saya bisa lebih menghayati apa yang saya lakukan. Kemudian lebih bisa berbesar hati karena pada dasarnya saya bukan milik saya sendiri, karena saya dari hal yang tidak ada sebenarnya. Dari situ saya bisa lebih menghargai orang lain, dan semoga saja apa yang saya dapat hari ini juga bisa saya bagi ke orang lain. Dari PPA ini awalnya saya tertarik karena EOA pastinya. Di situ ada syiarnya, mengembalikan kejayaan Islam dengan emas. Nah dari situ saya tertarik sebenarnya awalnya. Tapi saya tipe yang nggak ngerti jualan, terus juga saya nggak percaya diri, sangat tidak percaya diri orangnya. Dari sini belajar untuk lebih positive thinking, lebih banyak untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita udah selesai mengikuti PPA. Sangat menginspirasi dan sangat membawa perubahan yang baik lah insyaallah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifaul Kolbia dari Rasaujaya. Jadi saya datang ke PPA ini sama suami. Niat dari awal emang ikut PPA. Semoga dengan ikut ke PPA jadi wasilah kami berdua mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu dijemput ya, bukan ditunggu. Jadi alhamdulillah luar biasa hari ini bisa sama-sama ngeplongkan perasaan di dada saya dan suami, jadi bisa sama-sama nol kembali. Dengan adanya PPA ini insya Allah memotivasi kami untuk berubah menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita, sebelumnya ikut PPA ini awalnya istri yang ikut karena member AUG, tapi di akhir-akhir sempat ada gejolak batin. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bisa ikut berdua, karena sebelumnya istri belum siap untuk hadir, tapi alhamdulillah Allah hadirkan kami berdua hari ini, dan insya Allah semoga Allah bantu kami untuk menyelesaikan segala masalah dan memperbaiki amal ibadah kami. Amin ya. Yang jelas ketauhidan, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala makin meningkat, insya Allah makin meningkat, dan yang jelas semoga Allah perbaiki amal ibadah, terutama sholat kita, insya Allah. Dan yang belum ikut PPA, insya Allah wajib untuk ikut PPA. Penting banget buat ikut PPA karena PPA ini judulnya aja udah pola pertolongan Allah. Jadi di sini polanya bukan kita ikut bisnis. Semoga yang belum harus ikut karena wajib. Kalau untuk merubah mindset pola hidup yang baik, wajib ikut PPA. Teman-teman yang belum ikut PPA segerakan untuk segera ikut PPA, karena teman-teman akan merasakan energi yang sangat luar biasa gitu. Kalau kita nggak action, kita nggak akan tahu kayak gimana rasanya gitu. Kita hanya bisa mendengar, hanya bisa melihat cerita orang lain, tapi ketika kita hadir baru kita tahu gimana pada akhirnya PPA memang benar-benar mengobok-obok hati dan pikiran kita gitu. Hati dan pikiran kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Di WA Group
tiba-tiba ringan sekali jemari ini mengklik IG-nya Mas Wahyu. Pertama, linknya tidak bisa diklik. Tiba-tiba Allah gerakkan hati ini untuk DM Mas Wahyu. Alhamdulillah, respon Mas Wahyu sangat baik. Dibimbing di kelas itu untuk beberapa hari sampai pola-polanya yang disampaikan hari ini. Namun begitulah kelas online yang di WA group, tidak seperti yang offline hari ini. Offline hari ini Masya Allah luar biasa, chemistry-nya hadir di hati, rasa ketenangan, nikmatnya berdoa. Alhamdulillah. Dan hari ini terasa banget pas ketika sholat. Mungkin seperti biasa kita lakukan di hari-hari sebelumnya, di hari-hari biasa, berdoa mungkin sering kita lakukan. Tapi Masya Allah, beda dengan hari ini. Nikmat yang luar biasa, nikmatnya menyebut nama Allah, nikmatnya ketika sujud, nikmat ketika berada di hadapan Allah. Tak senikmat sebelum mengenal yang telah disampaikan Mas Kis tadi. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mas Kis. Semoga Mas Kis beserta keluarga Allah muliakan, beserta keluarga dalam kebahagiaan. Semoga kawan-kawan peserta kelas PPA offline di sini Allah muliakan semuanya. Allah berkahi rezekinya dalam kemuliaan, kebahagiaan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas itu Bang Idham, gimana rasanya setelah ikut kelas ini? Gimana rasanya? Sebelum mengikuti kelas, ketika pertama yang dirasakan ketika kita berdoa, ketika kita mengingat dosa-dosa mungkin banyak sekali yang telah kita lakukan. Mungkin iya benar kata Mas Kis yang sebelumnya disampaikan. Ketika setelah sholat mungkin kita istighfarnya, syukurnya itu cuma selintas, tidak menikmati, tidak ada getaran apapun di hati. Namun ketika telah menerima materi pertama tadi dari Mas Kis, perlahan ingin mencoba meresapi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit terasa, getaran itu terasa. Ketika getaran yang hadir di hati, Masya Allah luar biasa. Nikmatnya nikmat sekali dari sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin datar, tak ada rasa. Dan sekarang Alhamdulillah rasa itu hadir, ketenangan itu hadir. Terima kasih Bang Idham. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Mitun Cakraborty. Saya asalnya dari Sintang. Saya ingin cerita sedikit kenapa saya mengikuti PPA ini. Awalnya saya kenal salah satu alumni dari PPA ini. Dia cerita, tidak banyak sih, cuma dia menceritakan gimana dia menyelesaikan masalah hidupnya tapi dengan jalan Allah.
Awalnya saya bingung, tapi dari beberapa kisah yang dia ceritakan, dari masalah pribadinya, masalah keluarga, sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan semua itu dengan bantuan orang-orang terdekat. Saya mulai bertanya, saya mulai bingung, yang dimaksudkan ini apa sih? Kok bisa dia menolong orang lain tapi Allah bantu dia? Dia tidak banyak menjelaskan, dia cuma bilang nanti kalau ada kelasnya di Pontianak kamu ikut. Pas kebetulan kalau tidak salah bulan 2 saya daftar, tapi karena kemarin kita corona ya, ditunda. Setelah beberapa hari sebelum ini mulai, beliau chat saya lagi, dia mengingatkan kalau kita ada acara PPA di Pontianak tanggal 25 Juli. Awalnya saya bingung, karena masalah finansial, kalau saya harus berbayar. Saya lupa kalau saya kemarin tuh udah bayar. Saya tanya sama beliau, Bang, kemarin saya udah bayar belum? Soalnya kalau belum saya kayaknya nggak ikut. Mitun udah bayar katanya. Oh, udah tenang lah kan. Kebetulan saya juga kuliah. Sebenarnya hari Sabtu Minggu ini saya ujian. Kalau saya ujian berarti kan otomatis saya tidak bisa ikut gitu kan. Tapi kayaknya Allah tuh berkehendak lain. Jadwal ujian saya diundur minggu depan. Saya memberanikan diri untuk berangkat dari Pontianak ke Sintang dengan menggunakan motor. Sebelumnya saya tidak pernah pakai motor sih. Biasanya pakai bis. Saya belum tahu jalan darat pakai motor itu gimana, jalannya gimana, saya belum tahu. Pas kebetulan di Sintang juga lagi ada musibah, banjir deras lah. Setiap hari hujan. Malam-malamnya saya udah berdoa, kalau misal besok pagi hujan, ya Allah saya minta redakan, saya ingin pergi kegiatan ini. Soalnya sebelum itu 3 hari berturut-turut di Sintang hujan terus. Dari subuh sampai siang. Kalau misal hujan tuh tidak berhenti, saya kayaknya tidak pergi sih kemarin. Tapi Allah berkehendak lain. Cuaca mendung, tapi tidak hujan. Dari Sintang, Skadau, Sanggau, Bodok, sampai Sosok. Sampai menjelang sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, cuaca baru cerah. Di jalan, saya bocor ban. Hampir diserempet mobil. Karena saya baru pertama kali melalui jalan yang dikaliku turun naik, saya hampir masuk jurang juga. Saya berangkat dari Sintang tuh jam 8 pagi, yang harusnya normalnya itu 7-8 jam, saya sudah sampai. Tapi karena kendala di jalan, saya sampai sampai Pontianak itu sekitar jam 5-an gitu. Setelah saya mengikuti ini, akhirnya pertanyaan yang saya tanyakan sama beliau, saya dapat jawabannya di sini. Insya Allah apa yang diberikan sama Mas Kis akan saya praktekkan di luar. Insya Allah saya akan berbagi ilmu ini sama orang-orang terdekat saya terutama sama orang tua saya. Saya ingin berterima kasih sama orang yang sudah membawa saya ke sini. Untuk Bang Rahman, terima kasih sudah membawa saya ke sini. Untuk tepuk tangannya untuk Bang Rahman. Semoga dengan niat baik Abang udah membawa saya ke sini, ini juga menjadi ladang pahala untuk Abang. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan di luar. Kita bisa berbagi sama kawan-kawan, sahabat, orang tua kita, orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.